Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Melansa Fitri dengan NIM 246502111. Saya dari kelas E. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, di sini sudah ada tampilan form 1 desainnya. Di sini saya memakai picture box. Lalu untuk memilih gambarnya tekan segitiga di pojok kanan atas. Lalu choose image. Lalu import. Lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan. Lalu oke. Di sini saya menggunakan label. Untuk memperbesar ukuran fontnya, tinggal ke menu properti, lalu cari font, lalu pilih, lalu ubah ukurannya. Lalu klik OK. Di sini saya menggunakan grup data yang diisi dengan NIP, nama, jabatan, tanggal lahir, dan tempat lahir. Ini menggunakan untuk NIP dan nama dan tempat lahir saya menggunakan text box. Pada jabatan saya menggunakan combo box yang ada di sini. Untuk mengedit pilihannya, tekan pojok segitiga di pojok kanan atas ini, lalu klik edit item, lalu pilih tulis pilihan yang diinginkan, lalu klik OK. Untuk tanggal lahir saya menggunakan the time picker yang ada di sini. Lalu untuk kalkulasi gaji saya menggunakan group box juga. Untuk mengganti teksnya, tinggal cari saja di properti, di teks, lalu ganti kalkulasi gaji. Di sini saya menggunakan, pada bulan saya menggunakan combo box juga, seperti ini. Dan yang lainnya menggunakan text box. Untuk nama-namanya ini menggunakan label. Lalu pada tombol buttonnya, di sini saya menggunakan group box lagi. Jadi ini menggunakan 3 group box. Lalu untuk teksnya saya tidak menuliskan apa-apa. Ini teksnya kosong. Lalu di dalamnya menggunakan button ini dan mengganti teksnya jadi teks button tambah data. Lalu button 2 diganti jadi button hitung gaji, jadi hapus dan keluar. Untuk ini saya menggunakan kalau group box-nya itu ambil di sini. Group box di containers, lalu group box pada menu toolbox. Untuk data grid, ini menggunakan data grid view. Ke data lalu cari data grid view. Ini. Untuk mengedit kolomnya, tekan segitiga di pojok kanan lagi. Lalu untuk mengisinya,
klik add columns, lalu hapus header teksnya ini, lalu ganti sesuai yang diinginkan, lalu add. Untuk mengedit columns-nya di sini, untuk mengganti header-nya, namanya di sini, bisa ganti di sini, header text. Itu pun dengan yang lainnya. Lalu klik OK. Oke, kita langsung saja ke programnya. Di sini ada tim gaji pokok astabel dan lainnya. Kita deklarasikan dulu. Untuk menyimpan, kita deklarasikan dulu variabelnya untuk menyimpan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam programnya. Kalau dim, nomor urut as integer sama dengan 1, ini digunakan sebagai nomor otomatis di tabel data grid view. Untuk tampilan pada form satunya, kita mengikuti sesuai ketentuan ini. Kondisi awal yaitu grup data personel, grup kalkulasi gaji, button hitung gaji, button hapus dalam kondisi tidak aktif, enable sama dengan false. Menggunakan group box. Sesuai dengan ketentuan tadi, maka group box-nya itu false, group box 2 juga false, button 2, yang ini button 2 hitung gaji dan hapus, button 3 hapus, itu false tampilannya. Untuk button tambah data, jika diklik button tambah data, maka akan mengaktifkan grup data personal, grup kalkulasi gaji, mengganti nama button tambah menjadi button batal. Jika diklik button batal, akan kembali ke kondisi awal. Ketiga, button hitung gaji aktif dan button hapus aktif. Itu saat diklik button tambah data. Seperti ini. If button 1 sama dengan button tambah data sama dan maka button satunya terganti jadi batal, group box-nya jadi true, group box 2-nya true, group box button 2-nya jadi true juga, button 3-nya jadi true. Jika dia kembali lagi, jika ditekan lagi batalnya, maka akan muncul tambah data dan bersihkan semua dan bersihkan. Lalu untuk tiga, tampilan saat input data. Name, nama dan tempat lahir merupakan text box, tanggal lahir menggunakan data picker, nama jabatan, tata usaha, seprodi, kaprodi, wadik, sudah. Jabatan akan berpengaruh pada pengisian gaji pokok. Dengan ketentuan, gunakan select case. Ini. Yang ini, combo box 1. Jika combo box 1 ini programnya sudah sesuai ketentuan yang tadi. Jika pada combo box 1 kita memilih tata usaha, maka gaji pokoknya sama dengan 1.500.000. Dan jika
kita memilih seprodi, maka gaji pokoknya 2 juta. Begitu juga dengan seterusnya. Text box gaji pokok akan ditampilkan pada text box 4. Ini lagi, jika salah satu di antaranya kosong, maka akan muncul message box, silakan diisi dengan benar. Yang ini validasinya. Jika text box 1 atau di sini semua text box inputannya salah satunya tidak terisi, maka message box show silakan diisi dengan benar. Ini sudah sesuai ketentuan yang tadi di sini. Lalu untuk bulan merupakan combo box pilihan bulan dari periode Januari sampai Desember menggunakan select cast. Jika mengisi ini akan mengisi otomatis, mengisi hari kerja dengan ketentuan jumlah hari pada bulan dikurang 4. Misalkan pilihan Januari, maka hari kerja akan terisi 27. Sesuai jumlah hari bulan Januari, yaitu 31 hari. Dikurang 4, maka hasilnya 27 hari. Oke, seperti ini. Kita deklarasikan lagi dim hari bulan as integer. Select case, combo box 2 teks. Jika memilih Februari, pada combo box memilih Februari, maka hari bulannya 28. Kalau memilih April, Juni, September, November, hari pada bulannya itu ada 30 hari. Selain dari Februari, April, kalau di sini pilihannya itu kalau tidak ada pilihannya di luar dari pilihan yang ini, maka ini yang dijalankan, case else, maka harinya 31 hari. Umpamanya dipilih Januari, maka case else yang dijalankan, karena Januari tidak ada di pilihan pertama dan kedua. Hari kerjanya sama dengan hari bulan ini dikurang 4. Hari kerjanya itu ditampilkan di text box 5. Hari kerja ini text box 5. Ini lagi sakit tanpa keterangan dan izin menunjukkan jumlah hari dan hanya diisi oleh angka dan akan mengurangi jumlah tunjangan. Menunjukkan jumlah hari. Ini tadi kan text box sakit tanpa keterangan dan izin hanya bisa diisi oleh angka. Saya menggunakan yang ini, text box 6 keypress. Untuk menggantinya itu tekan di sini, lalu cari di sini, cari keypress. Seperti ini, keypress. Yang ini pada teks 6, 7, dan 8 yaitu izin tanpa keterangan dan sakit. Ini hanya bisa diisi oleh angka, tidak bisa diisi oleh huruf atau yang lainnya. Oke, lalu di sini
Tunjangan diisi dengan rumus. Tunjangan diisi dengan rumus jumlah hari kerja dikali 50.000 dikurang jumlah perhitungan sakit tanpa keterangan dan izin. Ketentuan untuk perhitungan tersebut adalah jumlah sakit dikali 20.000, izin jumlah dikali 5.000, kalau tanpa keterangan dikali 30.000. Ini kan potongannya. Dideklarasikan dulu dim sakit as integer sama dengan textbox 6. Ini textbox 6, keterangan textbox 7, dan izin textbox 8. Sesuai dengan di sini. Lalu deklarasikan lagi dim pot ini potongan sakit as double sama dengan sakit dikali 20.000 sesuai dengan ketentuan yang ini. Izin 5.000 dan tanpa keterangan dikali 30.000. Rumus potongan. Potongannya itu sama dengan potongan sakit ditambah potongan izin ditambah potongan tanpa keterangan. Kalau ini untuk membatasi maksimum potongan sebesar gaji pokok. Jadi potongannya tidak bisa melebihi gaji pokok. Jika melebihi maka potongannya sama dengan gaji pokok. Potongannya itu akan tampil pada textbook 10. Kalau ini rumus hitung tunjangan. Tunjangan sama dengan hari kerja. Hari kerja itu yang ini, yang sudah dikurangkan dengan 4 karena 4 ini hari libur. Hari kerja dikali 50.000 dikurang potongan. Yang ini, program ini itu untuk memastikan potongan maksimal sama dengan gaji pokok. Yang ini untuk memastikan tunjangan tidak negatif. Tunjangannya akan tampil pada textbook 9. Ini tadi sudah. Nilai maksimal dari potongan sakit izin tanpa keterangan adalah gaji pokok potongan diisi oleh angka. Adalah jumlah gaji pokok. Yang ini itu yang tadi, itu memastikan potongannya tidak lebih dari gaji pokok. Ini untuk pajak. Pajaknya dihitung berdasarkan jabatan dengan ketentuan menggunakan select case. Jika jabatan tata usaha, maka pajak 2%, dan seterusnya. Seperti ini. Jika pada combo box memilih tata usaha, maka pajaknya sama dengan 2% atau 0,001
0,2. Begitu juga dengan Sekprodi. Jika memilih Sekprodi, maka pajaknya adalah 2,5% atau 0,025. Kaprodi juga begitu, pajaknya sama dengan 3%, yaitu 0,03, dan seterusnya. Ini deklarasikan lagi di nilai pajak astabel gaji pokok dikali pajak. Sini gaji bersih diisi dengan rumus gaji pokok plus tunjangan dikurang potongan dikurang pajak. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang potongan kurang nilai pajak plus dikurang-kurang. Oke, betul. Maka gaji bersihnya akan tampil di text box 12. Yang ini fungsinya untuk menyimpan inputan ke data grid view. Data grid view berdasarkan ini message box-nya. Jika datanya sudah lengkap semua, pasti yang ini kan tadi kalau text box-nya inputan pada text box-nya ada yang tidak diisi atau sama sekali tidak diisi, maka akan muncul message box show silakan diisi dengan benar. Kalau ini kalau dia benar semua, diisi semua inputannya, maka message box show data lengkap, lanjut hitung gaji untuk ini text box 2, maka diisi pada saat kita mengisi nama di sini, nama yang kita isi akan muncul di message box-nya. Oke, lalu ini tampilan saat tombol hapus. Maka semua isian pada text box akan dihilangkan. Nanti hapus, bersihkan. Ini saya menggunakan private to bersihkan. Di sini adalah semua yang ada di grup data personal, kalkulasi gaji semua di sini. Jadi terhapus kecuali time picker ini. Button satunya akan kembali jadi tanpa data. Lalu terakhir button keluar dan 4N. Kita coba running. Ini tampilannya, tambah data, maka button tambah datanya terganti jadi batal, dan dan group box-nya jadi true, kalkulasi gajinya juga true, button hitung gajinya true juga, dan hapusnya juga jadi true.
Coba kita isi nama. Lalu kita tekan, coba kita hapus, kita hitung gaji. Silakan diisi dengan benar. Itu karena saya tidak isi pada inputan izin. Jika kita isi semua, hitung gaji, data lengkap, lanjut hitung gaji untuk Melanie. Oke. Kita akan langsung muncul di data grid view. Tunjangan, potongan, pajak dan gaji bersihnya juga. Kita coba lagi jadi vektor, jadi Februari. Dua, kita hitung lagi. Hitung gaji untuk Melanie. Oke. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk button hapus, button hapus maka akan kembali ke form pertama, form awal saat kita masuk kembali. Untuk menambah lagi tinggal tambah data. Seperti itu. Untuk button keluar. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.